Oke ya teman-teman, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan materi non-clause, kita bahas dulu PR yang kemarin ya. PR adjective clause yang kemarin. Ya, mungkin teman-teman sudah mengerjakan juga. Oke, teman-teman sudah muncul ya PR-nya ya. Kita bahas dulu dari nomor 1 ya. Minoru Yamasaki itu adalah subjeknya. Kemudian is itu adalah verb-nya. Lalu ada noun yang berupa an American architect, seorang arsitek Amerika. Ya. Arsitek itu profesi atau pekerjaan. Ingat, profesi atau pekerjaan itu hanya bisa dijelaskan dengan dua conjunction. Kalau nggak who, pasti whom ya, di antara dua itu. Nah, kalau teman-teman memilih jawaban alfa, ya, which itu tidak boleh digunakan untuk menjelaskan profesi atau pekerjaan ya. Ingat, which adalah conjunction yang boleh digunakan untuk menjelaskan benda saja. Tidak boleh untuk menjelaskan orang atau profesi ya. Berarti alpha salah ya. Conjunction-nya tidak tepat. Kemudian kalau teman-teman pilih bravo, ingat verb ing, verb 3 dan to infinitive itu tidak akan pernah bisa menjadi verb. Ya. Verb ing, to infinitive sama verb 3 itu nggak bisa jadi verb. Kalau kita pilih bravo, nanti ada satu conjunction who, ya kan? Tapi nanti verb-nya cuma satu, cuma is. Boleh nggak? Ada satu conjunction who, tapi verb-nya cuma is. Karena working nggak bisa jadi verb ya, nggak boleh ya. Oke. Kalau kita pilih delta, boleh nggak? Verb-nya is sama works, tapi tidak ada conjunction-nya. Boleh nggak double verb tanpa conjunction? Boleh. Nggak boleh ya, double verb tanpa conjunction juga salah. Ya sudah, berarti satu-satunya jawaban yang bisa kita pilih ya, satu-satunya jawaban yang benar itu adalah Charlie ya, working. Kenapa kok working? Karena kalimat ini sudah di-reducing ya, kalimat aslinya seperti ini. Suara burung atau kucing ya? Minoru Yamasaki is an American architect who works deported. Nah, kalimat aslinya kan begini. Minoru Yamasaki adalah seorang arsitek Amerika yang bekerja, gitu kan? Ada who, ada works, ya kan? Nah, ketika kalimat ini di-reducing, maka jelas who-nya harus dihilangkan atau dibuang, gitu kan? Sedangkan works-nya harus kita ubah menjadi verb ing, ya kan? Bekerja, me atau be itu harus diubah menjadi verb ing. Sudah, berarti who works-nya menjadi working, sama seperti yang di dalam nomor 1 ini ya kan. An American architect langsung bertemu dengan working, ya kan. An American architect langsung bertemu dengan working, karena kalimat aslinya tadi seperti ini ya kan. Kemudian kalau di reducing, who-nya dibuang, works-nya harus diubah menjadi verb ing. Gitu ya. Oke teman-teman, lanjut nomor 2. Oke. Chemical research itu subjeknya. Kemudian kenapa ini Kak Pori nih kok? Oke, saya mute dulu ya teman-teman ya, biar kondusif. Oke. Nomor 2, subjeknya itu adalah chemical research, kemudian verb-nya itu provides. Di sebelah kanannya provides ada noun information ya kan? Kalau kita pilih bravo, jelas nanti subjeknya jadi 2, chemical research sama it, ya kan? Nanti verb-nya juga jadi 2, provide sama is, ya kan? Ada 2 verb, ada 2 subjek, ada 2 verb, tapi tidak ada conjunction. Boleh? Nggak boleh ya. Double subject, double verb tanpa conjunction salah, ya kan? Kalau kita pilih Charlie, Charlie juga sama ya. Chemical research
sama there, nanti double subject, ya kan? Provides sama is, juga double verb, ya kan? Tapi tidak ada conjunction. Double subject, double verb tanpa conjunction, salah, ya kan? Bravo dan Charlie sama ya. Kemudian yang delta in which, masih ingat kemarin in which harus bertemu dengan subject verb. Apakah di sini ada subject verbnya useful during the textile industry in the creation of synthetic fabrics? Nggak ada ya. Ini bukan susunan subject verb, padahal in which harus selalu bertemu dengan subject verb. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah alpha ya. Ada dua verb, provide sama is, ya kan? Dengan satu conjunction that. That-nya karena dia berdekatan dengan information, berarti that-nya menjelaskan information. Information benda boleh ya dijelaskan pakai conjunction that. Oke, verbnya juga udah pas. Ada dua, ada provides dan ada is. Oke, lanjut. Nomor 3. Subjeknya one important branch of linguistics. Kemudian verbnya is sama analysis ya. Verbnya ada dua, is sama analysis. Sebentar saya hilangkan dulu suaranya ini biar nggak ganggu. Oke, ada dua verb, is sama analysis, tapi tidak ada conjunction. Berarti apa yang kita cari? Yang kita cari adalah conjunction. Semantics, kelas katanya noun, ya kan? Jumlah verbnya udah dua, ya kan? Ingat kemarin conjunction yang menjelaskan noun itu ada dua ya, which sama that. What nggak mungkin ya, adjective clause tidak punya conjunction what. Kemudian which is, kalau kita pilih Charlie, jumlah verbnya nanti ada tiga, is, analysis. Boleh ada tiga verb, tapi conjunctionnya cuma satu, cuma which. Satu conjunction, tiga verb. Salah ya, harusnya satu conjunction, dua verb saja. Ya, jangan tiga. Kalau ketiga kelebihan satu berarti. Kemudian because ya, adjective clause tidak punya conjunction because. Ya sudah, berarti satu-satunya conjunction yang bisa kita pilih adalah that. Ya. Satu cabang penting dari ilmu bahasa adalah semantik yang menganalisis ya kan, arti dari kata-kata. One important branch of linguistics is semantics that analyzes the meaning of words. Nomor 4. Fungi itu subjeknya. Are itu verbnya. Ya, ada subjek, ada verb. Kemudian kalau kita pilih alpha, ya, alpha itu verb 2. Nanti kalau kita pilih, ada dua verb, are sama returned, tapi tidak ada conjunction-nya. Kalau kita pilih bravo, bravo itu juga verb ya, verb 1. Yang ada S-nya, yang berakhiran S atau ES itu pasti verb 1. Ingat, verb 1, verb 2 itu verb. Berarti kita hitung ya. Ada are, ada returns, tapi tidak ada conjunction. Boleh double verb tanpa conjunction? Nggak boleh ya. Kemudian kalau teman-teman pilih delta, ya, apakah ada hasil reducing adjective clause yang menghasilkan to infinitive kemarin? Reducing adjective clause itu menghasilkan dua verb ya, antara verb ing atau verb 3 ya kan, hasilnya kan cuma ada dua. Menghasilkan verb ing atau menghasilkan verb 3. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah Charlie. Returning berarti kalimat ini sudah di reducing, ya kan? Decay kelas katanya noun, tiba-tiba bertemu dengan returning berarti kan udah di reducing. Kalimat aslinya seperti ini. Fungi are important in the process of decay, which returns. Decay, kerusakan ya kan? Dia kelas katanya noun, berarti conjunction yang tepat which atau that. Kemudian karena decay-nya itu singular, berarti returns-nya berarti pakai S ya, pakai verb 1. Decay which returns.
Nah, karena di reducing berarti which-nya dibuang, returns-nya dijadikan verb ing. Makanya DK-nya langsung bertemu dengan returning. Ya kan? Kayak kemarin kan? Burger containing, athlete carrying, ya kan? The problem causing, ya kan? Kemarin kan juga gitu. Noun tiba-tiba bertemu dengan verb ing. Itu tanda-tanda dari reducing. Kemudian nomor 5. The earth's outshell, itu subjeknya, verbnya is divided ya. Called, di sana bukan verb, dia verb 3 karena dia kalau dibaca yang disebut ya, bukan menyebut, ya kan. Lapisan luarnya bumi dibagi menjadi beberapa sisi yang disebut. Nah, bukan dibagi menjadi beberapa sisi menyebut. Nah, enggak cocok kan kalau dibaca menyebut. Called di sana adalah verb 3 yang disebut. I have a cat called Leto. Saya punya kucing yang disebut Leto. Nah, jadi dia adalah verb 3 ya, karena dibaca yang disebut. Nah, kalau teman-teman lihat, kita pilih, misalkan kita pilih Bravo ya, jelas jumlah verbnya akan menjadi 2, is divided sama are, tapi tidak ada conjunction. Double verb tanpa conjunction, salah. Kalau teman-teman pilih Charlie, ada satu conjunction which ya, tapi masa iya satu conjunction verbnya cuma satu, is divided doang? Nggak boleh ya. Satu conjunction harusnya ada 2 verb. Delta juga gitu ya kan? Apalagi delta ini tidak ada di dalam adjective clause, jadi nggak usah dipilih. Kalaupun dipilih ya tadi, verbnya bakalan kurang 1 ya, sama seperti Charlie. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah alpha ya. Satu conjunction which, verbnya sudah pas ada 2. Is divided sama are. Ya. Lapisan luar bumi dibagi menjadi beberapa sisi yang disebut piringan-piringan yang secara terus-menerus berada di dalam perputaran. Gitu ya. Iya, called-nya verb 3. Coba Kak Afidah cermati. Called di sana cocok nggak kalau dibaca menyebut? Oke. Verb 2 itu dibaca me atau be. Verb 3 itu dibaca yang di atau ter. Yang di atau yang ter. Oke, coba teman-teman baca dengan 2 cara verb ini. Kalau called ini kalian anggap sebagai verb 2, coba kalian baca pakai mebe. Lapisan luar bumi dibagi menjadi beberapa sisi menyebut piring. Cocok nggak kalau dibaca me? Padahal verb 2 itu selalu dibaca me atau be. Tidak ada kata yangnya. Yang ada kata yangnya itu verb 3. Itu pun verb 3 bukan dibaca yang me, yang be ya, tapi yang di. Ya kan? Verb 2 sama verb 3 itu perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Verb 2 itu dibaca me atau be. Verb 3 dibaca yang di atau yang ter. Contohnya ini. Saya bilang tadi. I have a cat called Leto. Apakah kalimat ini double verb? Have sama called? Tidak. Called-nya di sana adalah verb 3. Saya punya kucing yang disebut Leto, ya kan? I have a student called Afida. Saya punya murid yang dipanggil Afida atau yang disebut Afida. Ya kan? Nggak mungkin. Saya punya murid menyebut Afida. Saya punya kucing menyebut Leto. Kan nggak cocok, ya kan? Saya punya kucing memanggil Leto. Saya punya murid memanggil Afida. Nah, kan? Nggak cocok, kan? Jadi, call di sana adalah verb 3. Karena dia lebih cocok dibaca yang disebut, bukan menyebut. Verb 2 dibaca mebe, verb 3 dibaca yang di atau yang ter. Ya kan? Coba dengerin lagi.
Lapisan luar bumi dibagi menjadi beberapa sisi yang disebut piringan yang berputar secara terus-menerus atau yang secara terus-menerus berada di dalam perputaran. Ya kan? Yang disebut piringan. Bukan dibagi menjadi beberapa sisi menyebut piringan. Ya kan? Kalimatnya kan jadi rancu, aneh, konyol, nggak bisa dimengerti, nggak bisa dipahami kalau kita pakai verb 2. Makanya called di sini adalah verb 3. Jadi kalau ada verb called, langsung dibaca dulu. Dia artinya apa? Dia yang disebut atau menyebut. Ya kan? Kalau dia dibaca yang disebut, ya sudah dia pasti verb 3. Tapi kalau dia lebih enak dibaca menyebut, sebut, memanggil, ya berarti dia verb 2. Gitu ya. Contohnya, I called Afida when she is sleepy. Saya memanggil, menyebut, saya memanggil atau menyebut, kan artinya ada dua ya, memanggil atau menyebut. Saya menyebut atau memanggil Afida ketika dia ngantuk. Atau saya yang dipanggil Afida ketika dia ngantuk. Saya memanggil, ya kan? Saya memanggil Afida ketika dia ngantuk. Berarti ini called-nya jadi verb berapa? Verb 2. Nah, yesterday I called my professor. Kemarin saya menelpon, memanggil atau menelpon ya kan? Profesor saya. Kan nggak mungkin. Kemarin saya yang dipanggil profesor saya. Ya kan? Pasti saya memanggil profesor saya. Saya menelpon profesor saya. Gitu ya. Jadi diartikan dulu kalau ketemu sama verb called. Dia verb 2 dibaca membe atau verb 3 dibaca yang di atau yang ter. Oke, lanjut nomor 6 bonus ya karena jawabannya ada 2. Bravo dan Charlie ya. Ini saya belum saya ubah. Lewati aja. Kemudian nomor 7. Some professional works itu adalah subjeknya. Kemudian verbnya itu adalah rely ya. Some professional works, beberapa pekerjaan profesional itu subjeknya, verbnya adalah rely, bergantung ya. Kenapa kita nggak boleh pilih alpha? Kalau kita pilih alpha, nanti jumlah verbnya ada 2, rely sama needs tanpa conjunction. Kalau kita pilih bravo, who itu menjelaskan orang atau profesi. Who-nya berdekatan, bersampingan, bersebelahan dengan skill and practice. Skill and practice bukan orang, bukan profesi. Berarti nggak cocok ya. Tidak tepat conjunction-nya. Kemudian yang Charlie. Needing. Hasil reducing adjective clause yang kalimat aktif. Kalimat aktif itu bertemu dengan objek. Objek itu berupa noun ya, pokoknya keluarga besarnya noun ya. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund ya, pokoknya noun family. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund to infinitive. Noun family. Sedangkan kalimat pasif itu bertemunya dengan preposition. Nah, coba teman-teman lihat sebelah kanan. Kalau needing, seharusnya sebelah kanannya blank ada objek yang berupa keluarga besarnya noun. Tapi ternyata di sebelah kanannya blank itu tidak ada keluarga besarnya noun, tapi adanya preposition, ya kan? Kalau adanya preposition berarti kalimat ini aktif atau pasif. Pasif, ya kan? Kalimat pasif berarti hasil peringkasannya nanti verb ing atau verb 3. Verb 3 ya. Kalau verb ing bertemu dengan objek, kalau verb 3 ketemunya sama preposisi ya. Karena di sebelah kan ada preposisi itu berarti kita pilih yang verb ing atau yang verb 3.
yang verb 3 ya, yang needed. Ya, karena yang bertemu dengan preposisi itu adalah verb 3. Yang bertemu dengan non atau non-phrase itu verb ing. Ya. Oke, lanjut nomor 8. Oke, kita lihat dulu kalimat aslinya ya. Some professional works in certain fields rely mainly on skill and practice which are needed to increase performance of someone. Kalimat aslinya which are needed ya. Which menjelaskan skill and practice. Kenapa pakai are ya? Karena skill and practice itu plural, benda plural ya kan? Berarti pakainya are. Mereka sama-sama benda, ya kan? Keahlian dan praktek atau latihan gitu kan? Berarti conjunction sudah tepat pakai which ya. Nah, karena di reducingnya kalimat pasif ya kan? Berarti which-nya dibuang, are-nya juga dibuang ya kan? Sisanya menjadi verb 3 ya. Verb 3-nya tinggal needed. Ya sudah, berarti skill and practice needed ya kan? Sama kayak yang di atas tadi. Skill and practice langsung nih needed, ya kan? Noun tiba-tiba langsung bertemu dengan verb 3. Pasti di tengah-tengahnya ada reducing, which are-nya sudah dibuang. Tinggal tersisa verb 3 ya. Oke. Nomor 8 sekarang. At the end of the 19th century, ini adalah keterangan waktunya ya, prepositional phrase atau adverb-nya. Subjeknya Alfred Binet, kemudian di sana ada verb developed, ya kan? Di bawah juga ada verb lagi ya, served. Tapi ini belum lengkap. Nah, coba teman-teman lihat yang alpha. Kenapa alpha tidak boleh dipilih? Who itu menjelaskan orang atau profesi, tapi di dalam kalimat ini who-nya diletakkan setelah intelligence. Who-nya diletakkan setelah noun. Apakah boleh who menjelaskan noun, intelligence itu kecerdasan, dijelaskan pakai conjunction who? Nggak boleh ya. Intelligence harusnya pakai conjunction which atau that, ya kan? Karena dia benda. Kemudian coba teman-teman lihat Bravo. Kalau teman-teman pilih Bravo, nanti kalimat ini akan menjadi double subject, Alfred Binet sama it, kemudian double verb, developed sama has served, ya kan? Tapi tidak ada conjunction-nya. Bolehkah double subject, double verb tanpa conjunction? Nggak boleh, ya. Kemudian yang Charlie. And bukan conjunction yang tepat ya untuk melengkapi noun ini, intelligence, ya kan? Conjunction yang tepat tadi apa? Antara which atau that, ya kan? Nah, berarti jawaban yang tepat adalah delta. Di akhir abad ke-19, Alfred Binet mengembangkan sebuah tes untuk mengukur kecerdasan yang telah bermanfaat atau berfungsi sebagai dasar dari tes IQ modern, gitu ya. Conjunction-nya which-nya sudah tepat menjelaskan intelligence itu benda. Verb-nya juga pas, udah ada 2. Developed sama has served, ya. Develop mengembangkan sama has served, telah berfungsi. Kemudian nomor 9. Subjeknya itu adalah the same symptoms. Ya. Verb-nya adalah can occur. Kalau teman-teman pilih alpha, jelas akan menjadi double verb, occur sama can occur, tanpa conjunction. Cara membacanya bukan occur ya, occur. Ya, bukan occur, itu salah. Determine itu juga salah, harusnya determine. Occur, determine, bukan occur, determine ya. Itu orang yang ngawur itu. Kalau kita pilih Bravo juga, subjeknya ada 2, the same symptom sama it. Verb-nya juga ada 2, occur sama can occur. Kalau kita pilih Charlie, ada 1 conjunction, ya kan, because, tapi verb-nya masa iya cuma 1, cuma can occur, kan nggak boleh. Apalagi because juga
bukan conjunction-nya adjective clause, jadi jangan dipilih. Berarti jawaban yang tepat adalah delta. Kalimat ini juga sudah di reducing. Kalimat aslinya seperti ini. The same symptoms which that occur, which-nya dibuang, which atau that-nya dibuang, kemudian occur-nya silakan diubah menjadi verb ing. Makanya jadi the same symptoms langsung ketemu occurring, ya kan? Noun, ya kan, tiba-tiba bertemu dengan verb ing, itu pasti ada sesuatu yang dibuang di antaranya, ya kan? Di antara ini. Yaitu which occur, ya kan? Atau that occur. Occur-nya tapi diubah menjadi verb ing. Tidak dibuang semerta-merta, ya. Nah, teman-teman harus tahu occur sama happen, itu kan artinya terjadi ya, teman-teman ya. Jadi dia itu tidak bisa dimaknai terjadikan, dia nggak bisa dijadikan pasif gitu loh. Dia itu adalah verb yang selalu aktif gitu kan. Tidak bisa dipasifkan gitu ya. Tidak bisa dipasifkan. Di Aceh terjadi gempa bumi. Ya sudah, occur gitu kan. Happen atau occur. Dia nggak bisa diterjadikan gitu kan. Dipasifkan dia nggak bisa. Makanya dia selalu aktif. Kemudian nomor 10, subjeknya the benefit of the study new skill. Kemudian verb-nya itu is sama provides. Oh, subjeknya ada 2 ya. The benefit of the study new skill sama it. Verb-nya juga ada 2. Is sama provides. Kemudian ada 1 conjunction that. 2 subjek, 2 verb dengan 1 conjunction that. Kalau teman-teman pilih alpha, nanti kalimatnya ada 1 conjunction, ada 2 conjunction ya. That sama which. Tapi masa iya 2 conjunction subjek verbnya cuma 2? Harusnya kalau ada 2 conjunction kan minimal verbnya lah harusnya ada 3 ya. Jelas kalau kita pilih alpha nanti verbnya kurang 1. Bravo juga sama ya kan. Kalau kita pilih alpha sama bravo nanti verbnya kurang 1. Sedangkan Charlie, teman-teman tahu nggak Charlie itu kan needed. Verb 3 ya kan. Verb 3 seharusnya di sebelah kanan ada preposisi. Tapi di sini sebelah kanannya ada it, ya kan? Padahal it itu pronoun. Pronoun itu objek. Yang bertemu dengan objek itu bukan verb 3, tapi verb ing ya. Oke. Kalimat aslinya seperti ini. The benefit of the study new skill is that it provides necessary information to anyone who needs it. Itu kalimat aslinya. Who needs it. Needs-nya mengarah ke anyone. Anyone itu 1 orang. Sedangkan setelah di-reducing, berarti who-nya dibuang, needs-nya dijadikan verb ing. Makanya jadinya anyone-nya langsung bertemu dengan needing. Gitu kan? Manfaat dari pembelajaran skill baru adalah bahwa hal tersebut menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk seseorang yang membutuhkannya, gitu ya. Anyone needing it, anyone needing it ya, sudah di-reducing. Kemudian nomor 11. Reading as a regular daytime ya. Activity itu subjeknya, kemudian should be swept itu verb-nya. Kemudian di sana ada conjunction which, ada 1 conjunction tapi verb-nya cuma 1, cuma should be swept aja. Ya kan, to develop di bawah itu bukan verb karena dia to infinitive. Berarti kan kita masih kekurangan 1 verb kan? 1 conjunction, verb-nya baru 1. Berarti kan verb-nya masih kurang 1. Apakah to infinitive alpha bisa menjadi verb? Nggak bisa ya? Bravo? Bisa nggak verb ing jadi verb? Nggak bisa ya?
Verb ing to infinitive, verb 3 itu bukan verb. Yang kita cari itu verb. Pokoknya verb. Jangan pilih yang bukan verb ya. Kalau kita pilih delta, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena nanti jumlah verbnya kebanyakan. Coba teman-teman lihat. Kalau kita pilih delta, conjunction-nya ada which. Tapi verbnya ada 3. Should be swept, is, sama allow. Teman-teman harus tahu verb 1 itu tidak akan pernah bisa ditemani dengan is mr. Sama kayak verb 2. Verb 2 itu selama-lamanya tidak akan pernah bergandengan dengan was atau were. Verb 1 juga selama-lamanya dia tidak akan pernah bergandengan bersebelahan dengan is m atau r ya. Jadi dihitung dong berarti. Ya, should be swept verb yang pertama, should be swept. Kemudian verb yang kedua is, verb yang ketiga allow. Boleh nggak 3 verb tapi conjunction-nya cuma 1? Cuma which, nggak boleh ya. Ya sudah, berarti jawabannya tepat adalah Charlie. Ya, allows itu menjelaskan something itu singular. Allows-nya menjelaskan something ya, berarti verb-nya pakai s, udah benar, allows. Kalau kita hitung jumlah verb-nya juga udah pas ya, ada 2, should be swept sama allows ya, should be swept sama allows dengan satu conjunction which ya. Kemudian nomor 12. Subjeknya a wealthy city. Verb-nya attracts sama causes. Ada 2 verb tapi tidak ada conjunction. Kalau teman-teman pilih Bravo, nanti akan menjadi triple verb tanpa conjunction. Kalian pilih Charlie, sama ya kan, triple verb tanpa conjunction. Delta pun juga sama, triple verb tanpa conjunction. Berarti satu-satunya jawaban yang bisa kita pilih adalah alpha ya. Ada satu conjunction which, alpha ya kan, dengan 2 verb. Attract sama causes. Pas ya? 2 verb, 1 conjunction. Pokoknya kalau ngerjain soal tuh kayak gitu terus. Cari subjek, cari verb, cari conjunction, terus dihitung. Gitu terus ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman nggak tahu subjek itu yang mana, verb itu yang mana, conjunction itu yang mana. Jangan sampai nggak tahu. Karena 3 hal itulah yang jadi patokan utama di setiap soal, di setiap kalimat untuk mengerjakan atau untuk menganalisis pilihan jawaban A, B, C, D. Apa yang kita butuhkan, kalau di A nggak ada, A coret, B coret, C coret. Ya kan? Kalau adanya cuma di D, ya udah, berarti delta yang kita pilih. Ya. Pokoknya harus tahu dulu subjeknya mana, verbnya mana, conjunction-nya mana. Kemudian nomor 13, a keystone species, itu subjeknya, verbnya itu is sama has, ya. Setelah blank ada absence, kelas katanya noun. Kalau teman-teman pilih Bravo, nanti ada satu conjunction that, tapi verbnya ada 3. Is di soal, is di Bravo, sama has di soal. Boleh nggak ada 3 verb, tapi conjunction-nya cuma that, cuma 1. Nggak boleh ya, berarti Bravo salah. Kalau teman-teman pilih Charlie, whom itu kan menjelaskan orang atau profesi. Tapi whom ini kalau di Charlie ya, kalau kita pilih, kita masukkan ke dalam soal, whom berdekatan dengan a kingdom of plants and animals. Berdekatan dengan hewan, tumbuhan. Apakah hewan sama tumbuhan bisa dijelaskan pakai conjunction whom? Nggak bisa ya. Oke. Kemudian kalau kita pilih delta, tadi kan jumlah verbnya ada 2 kan ya di atas tadi. Is sama has. Butuhnya kan conjunction kan ya. With itu bukan conjunction. Berarti langsung saja dieliminasi. Berarti jawaban yang tepat adalah alpha. Gitu ya. Spesies batu kunci adalah kingdom dari tumbuhan dan binatang yang ketidakhadirannya memiliki
dampak yang utama, ya kan, pada sebuah sistem ekologi, gitu ya. Oke, teman-teman, nomor 14 sekarang. It itu subjeknya, was sama had di belakang itu juga itu verb-nya. Ada dua verb tapi tidak ada conjunction. Berarti apa yang kita cari? Yang kita cari adalah conjunction ya. Oke. Conjunction-nya itu terletak setelah awareness. Awareness itu kelas katanya noun, ya kan? Semua yang berakhiran ness, sadness, happiness, awareness, loneliness itu kelas katanya noun. Nah, bravo itu preposisi ya, about itu preposition, bukan conjunction. Yang kita cari tadi conjunction karena di dalam kalimatnya ada dua verb. Charlie, ya kan? Ini double conjunction, ada and, ada but. Ada dua conjunction, nanti kalau kita pilih, nanti verbnya masih kurang satu. Ya. Delta, who, itu adalah conjunction yang berfungsi untuk menjelaskan orang atau profesi, tapi who di sini dia berdekatan, bersampingan, bersebelahan dengan awareness. Padahal awareness itu kata benda. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah Charlie, ya, which menjelaskan benda. Ya, verbnya juga sudah lengkap, ada dua, ada was dan ada had. Ya. Lanjut nomor 15. Many people bla 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 live in New York City think that life in large city offers special advantage. Many people, subjeknya. Verbnya ada 3. Live, think, sama offers. Dengan satu conjunction that. Kalau ada 3 verb, berarti jumlah conjunctionnya harusnya ada berapa dong? Harus ada 2. Berarti kita mencari apa ini? Mencari conjunction, karena conjunctionnya masih kurang 1. Ya. Alpha, many people whom live. Whom, polanya bertemu dengan subject verb. Whom tidak boleh bertemu langsung dengan verb. Ya, kayak gini nih, whom live, itu nggak boleh. Harusnya ada subject dulu. Kalau teman-teman pilih Charlie, whom they are live, nanti verbnya ada 1, 2, 3, 4. Nanti verbnya ada 4 loh. Are, itu yang verb yang pertama yang di Charlie. Live, itu verb yang kedua yang di soal. Think, verb yang ketiga yang di dalam soal, ya kan? Sama overs, verb yang ketiga. Verb yang keempat, ya kan? Boleh nggak ada 4 verb? Are, live, think, overs, tapi conjunction-nya cuma 2. Conjunction-nya cuma whom sama that. Boleh? Nggak boleh ya. 2 verb harusnya, 2 conjunction, harusnya verbnya cukup 3 saja. Nggak boleh sampai 4. Ya kan? Berarti jawaban yang tepat adalah delta ya. Many people who live in New York City think that life in large city offers special advantages. Banyak orang yang tinggal di kota New York berpikir bahwa kehidupan di kota besar menawarkan manfaat-manfaat yang spesial. Pas ya, kita hitung dulu jumlah conjunction-nya ada 2. Who sama that. Verb-nya ada 3. Live, think, sama overs. 2 conjunction, 3 verb. Pas, kurang atau kelebihan? Pas ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian nomor 16. Subjeknya peach-like minerals. Kemudian verb-nya itu produced sama cold. Nah, coba teman-teman lihat. Cold di sini dibaca apa? Dibaca menyebut, sebut, atau dibaca disebut? Bahwa mereka menyebut, bukan bahwa, ini yang ya, minyak yang mereka sebut kerosin. Minyak yang mereka sebut kerosin, berarti aktif ya. Berarti cold di sini adalah verb 2. Hati-hati kalau ada verb cold, dibaca dulu kalimatnya. Dia dibaca apa? Aktif atau pasif? Kalau aktif berarti dia verb, tandai sebagai verb.
Kalau dia dibaca yang di, berarti pasif, jangan ditandai sebagai verb kayak yang di atas tadi ya. Itu jangan ditandai sebagai verb. Oke, ada dua verb produced sama called dengan satu conjunction that. Subjeknya juga dua. Which like minerals sama they. Dua subjek, dua verb dengan satu conjunction that. Nah, kalau teman-teman pilih alpha, nanti jumlah verbnya ada 3. Are, produced, sama found. Kok found sih? Sama called ya. Are, produced, sama called, padahal conjunction-nya cuma that. Nggak boleh ya, kita pilih alpha, 3 verb, conjunction-nya cuma 1 nanti. Bravo pun juga begitu. Nanti kalau kita pilih Bravo, jumlah verbnya ada 3. Is, founded, produced, sama called. Padahal konjungsinya cuma 1. Nah, berarti pilihan jawabannya antara Charlie sama Delta dong. Ya kan? Antara founding sama found. Kita lihat dulu sebelah kanan. Ada objek atau ada preposisi. Kalau ada objek berarti pilih verb in, founding. Tapi kalau ada preposisi, berarti pilihlah verb 3, found. Ya. Karena sebelah kanannya itu ada preposisi in, ya sudah. Berarti pilihlah verb 3. Ya. Kalimat ini juga sudah di-reducing. Kalimat aslinya seperti ini. Ngantuk. Which like minerals which are found. Itu kalimat aslinya ya. Which like minerals which are found. Which-nya dibuang. Are-nya juga dibuang. Tinggal tersisa verb 3. Ya kan? Tinggal tersisa found. Makanya jawabannya tadi langsung ya. Which like minerals found in. Ya kan? Langsung found in. Ya kan? Langsung verb 3. Karena which sama are-nya sudah dibuang. Which like mineral, noun, tiba-tiba ketemu sama verb 3, ya sudah, berarti di tengah-tengahnya antara noun sama verb 3 itu pasti ada reducing. Ya. Kemudian nomor 17, greely, itu subjeknya. Kemudian verb-nya itu give, ada conjunction that, ya kan? Berarti masih kurang satu verb lagi ya, teman-teman. Ada satu verb, give, tapi ada conjunction that, tapi verbnya cuma 1. Give doang. Berarti kan kita harus mencari jawaban yang mengandung verb. Yang mengandung verb cuma alpha sama delta. Berarti Bravo dan Charlie langsung saja dieliminasi ya. Oke. Kenapa kita nggak boleh pilih alpha? Touch itu verb 1 ya. Verb 1 itu haram ditemani dengan is, am atau are. Ya kan? Verb 1 selama-lamanya tidak pernah ditemani dengan auxiliary. Kalau ditemani auxiliary nanti kita hitung 3 verbnya. Give, is, sama touch. Boleh ada 3 verb, tapi conjunction-nya cuma 1, cuma that, nggak boleh ya. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah delta. Ya. Ada 1 conjunction that, verb-nya ada 2. Give sama touch it. Ya. Give sama touch. Oke. Nomor 18. Acids itu subjeknya, kemudian verb-nya itu are, terus ada conjunction that ya. Ada 1 conjunction, tapi verb-nya cuma 1, cuma are. Berarti masih kurang 1 verb lagi. Ya kan? Masih kurang 1 verb lagi. Nah, jawaban yang mengandung verb itu cuma ada 3, ya kan? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, mana yang mengandung verb? Bravo, Charlie, dan Delta, ya kan? Alpha langsung aja dieliminasi karena dia tidak mengandung verb. Itu infinitif nggak bisa jadi verb. Nah, kenapa kita nggak boleh pilih Bravo? Is having
itu bukan verb yang tepat ya untuk dimasukkan ke dalam kalimat ini. Kalimat ini tuh kan nggak ada time signalnya. Kalimat yang nggak ada time signalnya itu verbnya atau tensesnya menggunakan simple present. Ingat teman-teman, nanti kalau ketemu soal tapi nggak ada time signalnya, nggak ada keterangan waktunya, maka biasanya kalimat tersebut itu pasti akan menggunakan tenses simple present. Ya. Berarti karena Bravo itu present continuous, jangan dipilih. Berarti pilihan jawabannya antara Charlie sama Delta saja dong, ya kan? Nah, kenapa sih jawabannya Delta, kenapa nggak Charlie aja? Charlie have, itu kan harusnya mereverse ke chemical compound, ya kan? Chemical compound-nya itu singular, ya nggak boleh pakai have, ya kan? Karena penentuan verb itu berdasarkan noun yang jatuh sebelum conjunction. Berarti chemical compounds, ya kan? Chemical compound. Karena chemical compound-nya itu singular, berarti verb-nya seharusnya pakai has, ya. Semua kalimat di dalam soal TOEFL yang berhubungan dengan kebenaran umum, kebenaran ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang studi, ya kan? Atau sesuatu yang terjadi secara terus-menerus, ya kan? Kayak di dalam soal ini, ya kan? Dia ngomongin acid. Acid itu asam. Asam itu ada hubungannya dengan keilmuan, gitu kan? Bidang studi atau keilmuan. Ya sudah, dia pasti akan menggunakan simple present, ya. Maka tenses yang digunakan adalah simple. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Saya ngantuk banget ya. Adalah simple present. Oke? Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut nomor 19. Subjeknya Pennsylvania. Kemudian di sana ada verb had, ya. That itu bukan conjunction ya. Ingat, that yang conjunction itu jatuh setelah noun. Sedangkan that di sini tidak jatuh setelah noun. Dia jatuh setelah preposisi in. That yang jatuh setelah noun itu conjunction. Tapi that yang jatuh setelah preposisi itu bukan conjunction, ya. Dia adalah adjective, artinya itu, ya kan? In that same year, di tahun itu. Tuh, di tahun itu, di tahun yang sama, ya kan? Nah, jadi di dalam kalimat ini ada satu subjek, ada satu verb, ya. Kalau teman-teman pilih Bravo, nanti verbnya ada dua ya, had sama reach, tapi nggak ada conjunction. Double verb tanpa conjunction salah ya. Terus kalau teman-teman pilih Charlie ya kan, had sama is reaching, itu juga salah ya. Double verb tanpa conjunction. Reach, had, double verb. Is reaching, had, juga double verb. Delta pun begitu ya, reaches, verb 1 ya kan, had juga verb, berarti ada dua verb, had sama reaches, tapi tidak ada conjunction-nya. Double verb, double verb, double verb. Semuanya DCD, kalau kita pilih, nanti kalimatnya akan menjadi double verb tanpa conjunction. Sudah, berarti jawaban yang tepat adalah alpha. Ya. Kalimat ini sudah di reducing. A newspaper circulation, tiba-tiba bertemu dengan verb ing, itu pasti sudah di reducing ya. Kalimat aslinya seperti ini. Pennsylvania in that same year had a newspaper circulation which reached 1 out of every four inhabitants weekly. Which reach, yang mencapai atau meraih. Which-nya dibuang, reach-nya dijadikan verb ing. Ya. Makanya jawabannya adalah alpha, ya. A newspaper circulation langsung bertemu dengan verb ing. Karena kalimat aslinya tadi seperti ini, ya kan? Setelah di reducing, jadi tinggal verb ing saja. Di sebelah kanan ada
objek. Ya. Pokoknya kalau di sebelah kanan ada objek, hasil reducingnya itu pasti verb ing. Tapi kalau di sebelah kanan ada preposisi, hasil reducingnya pasti verb 3 ya. Nomor 20 juga bonus ya. Ini saya mau masukkan soal noun clause, jadi nggak usah dikerjakan. Kita belum belajar noun clause. Kita baru aja mau belajar noun clause. Ya. Oke teman-teman, saya close dulu PR-nya. Kita lanjut ke materi ya. Ya Allah, ngantuk banget. Tumben saya udah ngantuk banget jam segini. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Noun clause itu memiliki 3 fungsi ya teman-teman ya. Yang pertama dia bisa berfungsi sebagai subjek, yang kedua dia bisa berfungsi sebagai objek, kemudian yang ketiga dia bisa berfungsi sebagai objek dari preposition. Nah, noun clause itu memiliki banyak conjunction yang sama persis seperti adjective clause, cuman perbedaannya banyak sekali. Meskipun conjunctionnya sama, tapi perbedaannya itu sangat-sangat kentara, bagaikan langit dan bumi ya. Banyak orang tidak bisa membedakan antara adjective clause sama noun clause itu karena mereka nggak mencatat perbedaan-perbedaannya. Mereka nggak tahu perbedaannya apa, makanya mereka bingung. Tapi kalau udah mencatat perbedaannya apa aja, mereka pasti nggak akan bingung membedakan antara adjective clause sama noun clause. Adjective clause itu ini perbedaannya ya, perbedaan antara adjective clause sama noun clause. Adjective clause itu conjunction-nya jatuh setelah noun. Sedangkan noun clause conjunction-nya tidak jatuh setelah noun. Nah, kemudian adjective clause itu fungsinya berfungsi untuk menjelaskan noun, ya kan? Kemarin. Tapi kalau noun clause dia fungsinya ada 3. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi objek dari preposisi. Kalau jatuhnya setelah preposisi. Nah, letak adjective clause itu kan paten ya kan? Jatuh setelah noun. Letak noun clause juga paten. Yang pertama dia jatuh di awal kalimat atau sebelum verb. Kemudian yang kedua jatuh setelah verb. Yang ketiga jatuh setelah preposisi. Kan? Beda banget kan adjective clause sama noun clause? Fungsinya beda, letaknya pun juga berbeda. Jadi jangan sampai bingung membedakan antara adjective clause sama noun clause karena bedanya bagaikan langit dan bumi ya. Fungsinya beda, letaknya juga beda. Noun plus conjunction itu adjective clause pasti. Tapi kalau verb plus conjunction itu noun clause. Atau conjunction-nya di awal kalimat itu pasti noun clause karena tidak ada conjunction adjective clause yang jatuh di awal kalimat ya. Adjective clause conjunction-nya tidak boleh jatuh di awal kalimat. Dia hanya boleh jatuh setelah verb ya. Oke, langsung saja. Nomor 1. Noun clause itu punya conjunction who ya, teman-teman ya, sama seperti adjective clause. Tapi ada bedanya. Kalau adjective clause kan kemarin who-nya dibaca yang, ya kan? Kalau noun clause itu who-nya dibaca siapa yang. Ya, dibaca siapa yang. Polanya sama-sama bertemu dengan verb, fungsinya menjelaskan atau sebagai pengganti orang atau profesi. Ingat, jangan bingung. Letaknya beda, letaknya bagaikan langit dan bumi. Noun plus who berarti itu adjective clause. Tapi kalau verb plus who itu namanya noun clause. Atau preposisi plus who itu namanya noun clause. Atau who-nya berdiri di awal kalimat itu namanya noun clause. Tapi kalau noun plus who itu adjective clause ya. Dari letaknya aja udah beda banget, bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Jadi jangan bingung meskipun conjunction-nya sama semua.
Kemudian nomor 2, ada conjunction whom. Whom artinya juga siapa yang. Kemudian polanya juga bertemu dengan subject verb. Fungsinya juga sama ya, menjelaskan sebagai pengganti orang atau profesi. Kalau adjective clause, kalau ada conjunction who sama whom itu pasti jelas, pasti ada nama orang. Ada nama orang atau nama profesi gitu kan. Tapi kalau non clause, nama orang sama profesinya itu tidak akan muncul di dalam kalimat, ya kan? Tidak akan muncul di dalam soal. Itu perbedaan yang sangat-sangat kentara. Nanti aja kita lihat contohnya ya. Kemudian ada conjunction which. Conjunction which itu artinya non mana yang. Kemarin adjective clause which-nya dibaca apa? Dibaca yang. Sekarang which-nya non clause dibaca noun mana yang. Beda kan? Cara membacanya pun beda banget ternyata ya. Which ini adalah conjunction yang selalu bertemu dengan noun. Fungsinya untuk menyatakan pilihan benda. Kemudian ada conjunction what ya. What ini bisa dibaca non apa yang, bisa juga dibaca apa yang. What yang dibaca non apa yang, dia bertemu dengan noun. Sedangkan what yang dibaca apa yang doang, dia langsung bertemu dengan verb. Nanti ada contohnya, sudah saya bikinkan. Terus ada conjunction whose ya teman-teman ya. Conjunction whose ini juga memiliki dua cara membaca. Yang pertama dia bisa dibaca noun siapa yang. Kemudian yang kedua dia bisa dibaca yang nounnya. Whose yang dibaca noun siapa yang, itu whose yang letaknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah kalimat. Sedangkan whose yang dibaca yang nounnya, itu whose-nya jatuh di awal kalimat, jatuh di depan. Kemudian ada conjunction when, where, why. When, where, why masih sama ya. Dia artinya ketika, di mana, atau kenapa. Polanya bertemu dengan subject verb. Kemudian fungsinya, kalau when berarti menjelaskan tempat, menjelaskan waktu ya. Where menjelaskan tempat, why menjelaskan alasan. Kemudian ada conjunction that. Ini yang beda banget ya. That-nya adjective clause dibaca yang. That-nya noun clause ternyata dibaca bahwa. That-nya adjective clause menjelaskan benda, ya kan? Atau orang. Sedangkan that-nya noun clause dia menjelaskan kalimat yang berupa pernyataan. Pernyataan itu berarti kayak opini, sesuatu yang benar gitu kan, dan lain-lain. Terus ada conjunction how ya, how nggak bisa dibandingkan karena dia cuma ada di noun clause. Conjunction how itu artinya bagaimana. Polanya bertemu dengan subject verb. Fungsinya untuk menjelaskan metode, cara, atau proses. Lalu yang terakhir ada conjunction if sama whether. If sama whether sama-sama memiliki arti apakah. Polanya sama-sama bertemu dengan subject verb. Fungsinya pun juga sama, menyatakan dua pilihan. Tapi mereka berdua ada bedanya ya. Bedanya gini. If itu tidak boleh berdiri di awal kalimat. Dia hanya boleh berdiri di tengah-tengah kalimat. Kalau whether bebas. Di awal kalimat boleh, di tengah-tengah juga boleh. Ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke caranya ya. Caranya ke, tuh kan. Otaknya udah nggak fokus. Kita lanjut ke contohnya. Saya mau bilang contoh kok jadi cara sih. Kita lanjut ke contohnya ya. KPK sedang menginvestigasi siapa yang menyelundupkan dana BOS tahun lalu.
Coba teman-teman lihat conjunction who-nya itu jatuh setelah noun atau tidak? Tidak kan? Berarti ini adjective clause atau noun clause? Noun clause. Ya kan? Kalau adjective clause konjungsinya jatuh setelah noun. Kalau noun clause bisa jatuh setelah verb, bisa jatuh di awal kalimat, atau bisa jatuh setelah preposisi. Ya. Nah, karena noun clause itu fungsinya jadi subject, object, atau object of preposition, nah teman-teman harus tahu bahwa kalimat ini subjeknya adalah KPK, kemudian verbnya itu adalah is investigating, lalu noun clause-nya who smuggled Buzz Fun last year itu adalah susunan dari noun clause yang berfungsi sebagai objek. Subjeknya KPK, verbnya is investigating, objeknya berupa noun clause. Kemudian contoh yang kedua, siapa yang kita bantu di masa lalu akan membantu kita di masa depan. Whom we help in the past will help us in the future. Whom menjelaskan orang, benar ya? Whom menjelaskan orang atau profesi, whom juga sama menjelaskan orang atau profesi. Whom we help in the past, itu subjeknya, verbnya itu will help, objeknya itu us. Ya. Subjeknya berupa noun clause, verbnya itu will help, objeknya itu us. Ya. Kemudian nomor 3, Menteri Pendidikan sedang mempertimbangkan kurikulum mana yang sesuai. Which bertemu dengan kurikulum. Which bertemu dengan noun. Ya. Kalau adjective clause kan noun bertemu dengan which. Kalau noun clause, which bertemu dengan noun. Itulah perbedaan antara adjective clause sama noun clause. Which tadi dibaca apa? Noun mana yang ya? Kurikulum mana yang? Noun mana yang? Berarti kurikulum mana yang? Gitu kan? Kurikulum mana yang sesuai? Menteri Pendidikan sedang mempertimbangkan kurikulum mana yang sesuai. Kemudian ada conjunction what ya. Conjunction what itu bisa dibaca dua tadi ya. Non apa yang atau apa yang saja. What yang dibaca non apa yang, berarti dia ketemu sama non. Contohnya, dokter tidak menyebutkan perawatan apa atau pengobatan apa yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Apa yang menyerang saya ini malam ini? Biasanya belum ngantuk sama sekali ya jam segini. Jam 10, jam 11, 12 aja belum ngantuk. Lanjut. Buat apa tadi? Kan nggak tahu kan? What ya, what yang bertemu dengan noun itu dibaca noun apa yang. Subjeknya dokter, verbnya doesn't mention, objeknya berupa noun clause. Ya. Sepanjang itu fungsinya sebagai objek. Kemudian what yang bertemu dengan verb. Ya. Dibaca apa yang doang. What makes me happy today is knowing that I get the scholarship. Apa yang membuatku bahagia hari ini adalah mengetahui bahwa saya mendapatkan beasiswa. What makes, what ketemu sama verb. Dibaca apa yang doang. Kalau yang atas, what ketemu sama noun dibaca noun apa yang. Gitu kan? Perawatan apa yang. Pengobatan apa yang. Gitu kan? Subjeknya ini berupa noun clause ya. What makes me happy today?
Kemudian verb-nya berupa is knowing. Objeknya juga berupa noun clause. That I get the scholarship. Subjeknya berupa noun clause. Verb-nya is knowing. Objeknya juga noun clause. Ya. Noun clause, verb, noun clause. Subject, verb, object. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, we are wondering whose child is crying in the park. Kita sedang bertanya-tanya, anak siapa yang sedang menangis di taman? Whose bertemu dengan noun, berada di tengah-tengah, ya kan? Dia dibaca noun siapa yang, anak siapa yang, ya. Kemudian, whose yang jatuh di awal kalimat, itu dibaca yang noun-nya. Contohnya, yang skor TOEFL, yang skor IELTS-nya di bawah 6,5, tidak bisa mendaftarkan beasiswa. Tidak bisa mendaftar beasiswa. Yang noun-nya, yang skor IELTS-nya. Kalau yang atas tadi, whose child. Noun siapa yang. Anak siapa yang. Beda kan? Whose yang dibaca noun siapa yang, whose-nya itu berdiri di tengah kalimat. Whose yang dibaca yang noun-nya, whose-nya jatuh di awal kalimat. Ya. Oke. Pokoknya yang biru itu noun clause, yang kuning itu verb ya. Yang biru itu subjek, yang kuning itu verb ya. Subjeknya panjang banget karena berupa noun clause. Ya Allah. Habis makan apa sih saya tadi kok bisa ngantuk banget? Makan banyak semangka. Masa makan banyak semangka bikin ngantuk sih, teman-teman? Saya makan banyak banget semangka tadi habis maghrib. Masa itu sih yang bikin ngantuk? Oke, nomor 6. I remember when the earthquake struck Yogyakarta. Saya ingat ketika gempa bumi melanda Yogyakarta. Oke. When di sana, kalau adjective clause kemarin when-nya pasti berdampingan dengan waktu kan? Kalau non clause when-nya tidak berdampingan dengan waktu. Ya. Sama kayak nomor 1 tadi. KPK sedang menginterogasi siapa yang menyelundupkan dana bus tahun lalu. Kan? Gak ada orangnya kan? Gak ada manusianya kan? Kalau adjective clause pasti kalimatnya jadi kayak gini. KPK sedang menyelidiki DPR yang menyelundupkan dana bus tahun lalu. KPK sedang menyelidiki Menteri Pendidikan yang menyelundupkan dana bus tahun lalu, gitu kan? KPK sedang menyelidiki guru atau kepala sekolah yang menyelundupkan dana bus tahun lalu. Nah, kalau adjective clause pasti ada orangnya, ada profesinya, ada bendanya, ada waktunya, ada tempatnya, ada alasannya. Tapi kalau non clause itu semuanya nggak ada, semuanya hilang. Karena non clause sama adjective clause memang beda, ya kan? Makanya karena bedanya itu jauh, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Oke, lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 7 ya, teman-teman ya. Polisi sedang menginterogasi di mana para penjahat menyembunyikan bukti. Polisi sedang menginterogasi di mana para penjahat sedang menyembunyikan bukti. Kalau adjective clause pasti udah ada nama tempatnya tuh. Polisi sedang menginterogasi gudang di mana para penjahat itu menyembunyikan bukti. Ya kan pasti ada gudang lah, ada rumah lah, ada apalah, base camp lah, apa segala macam ya kan. Tapi kalau non clause nggak pernah seperti itu. Non clause itu konjungsinya tidak pernah berdekatan dengan noun, baik itu orang, profesi, waktu, tempat,
alasan, dan lain sebagainya. Ya, subjeknya the police, verbnya is interrogating, objeknya berupa noun clause. Objeknya sepanjang itu ya, where the criminals hide the evidence. Kemudian nomor 8, kenapa perusahaan itu bangkrut tidak diketahui oleh banyak orang. Why the company is bankrupt is not known by many people. Why the company is bankrupt itu jadi subjek. Kemudian is not known itu sebagai verb, ya kan? Subjeknya noun clause, verbnya is not known. Kemudian nomor 9. Banyak orang menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. That-nya adjective clause dibaca yang, that-nya noun clause sekarang dibaca bahwa. Banyak orang menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Many people itu subjeknya, realize itu verbnya, that education is an important aspect to increase people's life quality itu adalah objeknya. Subjeknya many people, verbnya realize, objeknya berupa noun clause. Noun clause di sana sebagai objek. Nomor 10. Kita sedang memikirkan tentang bagaimana Indonesia dapat bebas dari korupsi. We, subject, are thinking itu verb, about itu preposition, how Indonesia can be free from corruption itu adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari preposisi karena dia jatuhnya setelah preposisi about. Kemudian nomor 11, beberapa siswa di TOEFL IELTS Expert belum memutuskan, have not decided ya misalnya, pakai D ya, have not decided, tipe kurang D. Apakah mereka akan mempelajari TOEFL atau IELTS? If menyatakan dua pilihan ya kan? TOEFL atau IELTS ya kan? If tidak boleh berdiri di awal kalimat, dia hanya boleh jatuh di tengah-tengah kalimat. Kemudian nomor 12, para ilmuwan telah bertanya-tanya apakah kehidupan itu ada di beberapa tempat di alam semesta. The scientists have wondered whether life exists elsewhere in the universe. Menyatakan dua pilihan juga ya, sama kayak if tadi. Pilihannya kehidupan itu ada nggak di beberapa tempat dalam semesta atau kehidupan tidak ada. Kehidupan ada atau kehidupan tidak ada di beberapa tempat di alam semesta. Oke ya teman-teman, conjunction if itu ada dua ya teman-teman ya. If-nya adjective, if-nya noun clause sama if-nya adverbial clause. If-nya noun clause dibaca apakah, kalau if-nya adverbial clause dibaca jika. If-nya noun clause tidak boleh berdiri di awal kalimat, kalau if-nya adverbial clause boleh berdiri di awal kalimat, boleh berdiri di tengah. Kalau if-nya noun clause hanya boleh berdiri di tengah-tengah kalimat saja. If sama whether tadi ya bedanya ya. If bolehnya di tengah doang, kalau whether boleh di depan, boleh di tengah. If-nya non clause artinya apakah, if-nya adverbial clause artinya jika ya. Besok kita belajar adverbial clause. Oke teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi peringkasan non clause? Sudah nggak kuat ini. Untung peringkasan noun clause nggak sebanyak peringkasan adjective clause, simple peringkasan noun clause. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sudah jelas ya? Ingat ya, noun clause bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi objek dari preposisi, tergantung letaknya. Noun clause yang jatuh sebelum verb, berarti noun clause tersebut jadi subjek. Noun clause yang jatuh setelah verb, berarti noun clause tersebut jadi objek. Noun clause yang jatuh setelah preposisi, kayak about tadi, about how Indonesia tadi, itu berarti noun clause-nya berfungsi sebagai objek dari preposisi ya.
Non-clause susunannya panjang banget, tapi ternyata fungsinya cuma jadi subjek atau objek dari preposisi. Ya. Sepanjang itu jadi subjek atau objek. Ya kan? Tinggal latihan soalnya ya. Bedanya adjective clause conjunction-nya jatuh setelah noun. Kalau non clause conjunction-nya tidak pernah jatuh setelah noun. Haram, pokoknya non clause itu tidak mau jatuh setelah noun. Iyalah, dia nggak mau lah disama-samain ke adjective clause ya kan? Emang lu siapa kok nyamainnya kayak gitu. Ya, itulah pokoknya. Nggak mungkin sama mereka berdua itu. Beda. Makanya jangan bingung, nggak usah bingung. Oke, lanjut ya. Peringkasan non-clause. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa saya kok ngantuk banget jam segini? Saya tuh kalau tidur malam banget loh, jam 12, jam 1, setengah 1. Ya. Makanya saya heran, kok bisa saya ngantuk jam segini? Ini ada apa ini? Nggak pernah sekalipun saya ngantuk jam segini. Oke, kita lanjutkan ke peringkasan non-clause ya. Peringkasan non-clause ada dua cara, ada omitting dan ada abridgment. Omitting itu menghilangkan conjunction, ya. Hanya menghilangkan conjunction saja. Tapi kalau abridgment, kita harus membuang conjunction-nya, membuang atau menghilangkan conjunction-nya. Kemudian kita juga harus menghapus subjek atau sama modalnya ya. Kemudian kita juga harus mengubah verb-nya menjadi to infinitive. Jadi kalau omitting itu nanti yang dihapus cuma conjunction-nya saja. Tapi kalau abridgment, kita nggak boleh menghapus conjunction malan. Kita hanya boleh menghapus subjek sama modal dan mengubah verb-nya menjadi to infinitive. Oke, langsung saja. Dari 12 conjunction noun clause, itu hanya ada conjunction that saja yang bisa di-omitting. Jadi, 11 conjunction yang lain tidak bisa di-omitting. Satu-satunya conjunction yang bisa di-omitting hanyalah that. Gampang kan? Kemudian, semua conjunction noun clause itu bisa di-abridgment, kecuali who, whose, sama which. Sama that lah ya, satu lagi. Karena that kan biasanya cuma di-omitting aja, dia nggak bisa di-abridgment. Syaratnya, subjeknya harus sama ya. Kalau mau diringkas, salah satunya bisa berupa pronoun. Misalkan many students, subjek yang pertama, subjek yang kedua bisa berupa they. Aisyah, subjek yang kedua bisa berupa she, gitu ya. Jadi subjeknya itu nggak harus sama, bisa berupa pronoun salah satunya. Ya. Kemudian syarat yang kedua, verb yang jatuh setelah conjunction itu harus berupa modal. Ya. Kalau verbnya nggak berupa modal, nggak bisa diringkas, nggak bisa di abridgment. Kalau di omitting sih bisa, tapi kalau di abridgment nggak bisa ya. Oke, langsung saja contohnya. Ini gampang banget, udah sering kalian lihat, apalagi yang abridgment ya. Omitting juga simple banget ya. Omitting itu tinggal membuang conjunction-nya. Contohnya, seseorang mengatakan bahwa binatang menderita secara mental ketika dikurung di dalam kandang, gitu kan? Namanya binatang itu kan hidupnya kan di alam liar kan, di hutan, di alam bebas gitu kan. Nah, ketika hewan itu dikurung gitu kan, maka dia pasti akan mengalami stres gitu kan. Stres, menderita lah misalnya. Dia harusnya bisa lari-lari, bisa kemana-mana ya kan. Kalau di kandang ya dia nggak bisa gerak gitu kan. Nah, kalau mau di-omitting ya udah, that-nya dibuang. Berarti tinggal
Someone says animals suffer mentally when kept in captivity. Someone says, langsung animal suffer. Jadi subject verb, langsung subject verb lagi. Itu adalah omitting dari noun clause. Subject verb, langsung ketemu sama subject verb lagi. Double subject, double verb, tanpa conjunction. Ya kan? Dari kemarin kan omitting seperti itu ya kan? Double subject, double verb tanpa conjunction. Tapi benar 100%. Karena memang omitting polanya seperti itu. Contoh yang kedua. Many people argue that education plays important role in a country. Banyak orang berargumen bahwa pendidikan memainkan peran penting di dalam sebuah negara. Kalau mau di-omitting, cukup that-nya saja yang dibuang, ya kan? Berarti tinggal many people argue education plays important role in a country, ya kan? Banyak orang berargumen pendidikan memainkan peran penting di dalam sebuah negara, gitu ya. Double subject, double verb tanpa conjunction tapi benar, ya. Itu namanya omitting noun clause. Jadi bahwanya disembunyikan, conjunction bahwanya dibuang, ya. Kemudian abridgment. Nah, ini sering banget kalian buat ini, tapi kalian nggak sadar kalau itu ternyata abridgment. Some students do not know how they can improve TOEFL score. Beberapa siswa tidak mengetahui bagaimana mereka bisa meningkatkan skor TOEFL mereka. Kalian pasti sering kan ngomong, no, I don't know how to blah blah blah, ya kan? Sering kan? How to blah blah blah. I don't know how to make this one. I don't know how to say something. I don't know how to translate the sentence. I don't know how to play how to open your heart, misalkan. I don't know how to cook capcay. I don't know how to bla bla bla. Sering kan ngomong kayak gitu kan? Nah, itu namanya peringkasan abridgment-nya noun clause ya, teman-teman. Itu adalah peringkasan noun clause yang namanya abridgment. Ya kan? Kalimat aslinya seperti ini. Some students do not know how they can improve TOEFL score. Apa tadi kalau abridgment yang dibuang? Subjek sama modalnya. Abridgment tidak membuang conjunction, dia hanya membuang subjek sama modalnya. Kemudian, apa langkah selanjutnya? Mengubah verb-nya menjadi to infinitive. Ya sudah, they can-nya dibuang, improve-nya dijadikan to infinitive, berarti tinggal apa dong? Tinggal some students do not know how to improve TOEFL score. Ya kan? I don't know how to say something. I don't know how to accept your love. I don't know how untuk bagaimana menerima cintamu. Dan lain sebagainya, ya kan? Gampang kan? Sudah sering kita pakai, sudah sering kita ucapkan. Cuma kita nggak sadar kalau itu namanya abridgment. Kemudian, contoh yang kedua, beberapa orang tua berpikir di mana mereka akan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Where they will register. Setelah di abridgment jadi where to register. Jadi subjek sama modelnya itu hilangkan aja semuanya. Tinggal conjunction langsung to infinitive. Conjunction langsung to infinitive. Gitu kan? How to bla bla bla. Where to bla bla bla. Ya kan? If to bla bla bla. Whether to bla bla bla. Ya kan? Kayak tadi misalkan. Anak-anak di kelas TOEFL Expert atau TOEFL IELTS Expert belum menentukan apakah mereka akan belajar TOEFL atau IELTS. Apakah mereka akan real test TOEFL atau IELTS. Berarti some students in TOEFL IELTS Expert, ya kan, do not know, gitu kan, whether to study TOEFL and IELTS. Ya udah, tinggal whether langsung to, pokoknya conjunction langsung to infinitive, gitu ya. Whether to study TOEFL and IELTS, how to improve, where to register, ya kan, semua conjunctionnya langsung dipasangkan dengan to infinitive. Itu kalau abridgment noun clause. Kalau omitting, tinggal membuang conjunction-nya saja. Ya. Gampang kan? Udah, cuma itu aja peringkasan noun clause ya. Nggak sebanyak adjective clause sama adverbial clause. Simple, singkat, jelas, dan
singkat, padat, dan jelas ya. Nggak banyak aturan. Kalau kemarin adjective clause harus diubah jadi verb ing lah, harus diubah jadi verb 3 lah, harus dihapus auxiliary-nya lah, ya kan? Harus dijadikan having, ya kan? Kalau non clause tidak sesulit itu peringkasannya. Sangat-sangat sederhana, hanya seperti ini, ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah udah selesai ya, jam 9:05. Saya udah nggak kuat lagi. Mau tidur, nanti malam bangun lagi, mau ngerjain sesuatu. Masih ada kerjaan yang belum diselesaikan. Adakah yang mau ditanyakan? Miss, contoh omitting yang pertama itu when-nya sebagai apa ya, Miss? Contoh omitting yang pertama. Oh, ini. Yang ini toh, omitting yang ini ya. Ini namanya abridgment noun, abridgment adverbial clause. Besok kalian pasti tahu. Karena besok saya ajarkan. When tiba-tiba bertemu dengan verb 3, itu namanya abridgment atau hasil peringkasan dari adverbial clause. Conjunction bertemu dengan verb ing, conjunction bertemu dengan verb 3, itu adalah hasil dari peringkasan abridgment adverbial clause. Ya, besok saya jelaskan. Kalau di sesi malam ini kalian nanti bingung sendiri apa itu, gitu kan? Conjunction yang adverbial clause aja belum dijelasin, udah ngejelasin peringkasannya, mumet nanti kalian, pusing. Oke, tunggu besok ya Kak Weni ya. Ya, kalau adjective clause itu punya reducing, punya omitting. Kalau noun clause punya omitting sama abridgment. Kalau adverbial clause itu punya reducing sama abridgment. Beda-beda. Adjective clause reducing omitting, noun clause omitting abridgment, adverbial clause reducing abridgment. Oke, besok kita pelajari ya. Ya, jenisnya beda-beda setiap klausa. Adjective clause conjunction-nya ada 10. Noun clause conjunction-nya ada 12. Adverbial clause besok conjunction-nya ada 35. Banyak banget ya. Siap-siap besok. Tapi tenang aja. Meskipun adverbial clause itu conjunction-nya ada banyak, tapi semua polanya sama. Bertemu dengan subject verb. Jadi teman-teman nggak perlu menghafalkan mana yang ketemu verb, mana yang ketemu subject verb, mana yang ketemu noun, mana yang ketemu ini, ya kan? Kalian nggak perlu memikirkan hal itu. Karena semua conjunction adverbial clause bertemu dengan subject verb. Kita dimudahkan dengan polanya besok, ya. Kalau adjective clause sama noun clause kan kita harus ingat-ingat mana yang ketemu verb, mana yang ketemu subject verb, mana yang ketemu noun gitu kan. Tapi kalau adverbial clause nggak usah mikirin polanya. Semua polanya sama, ketemu subject verb. Ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti kalau ada yang nggak dipahami, nggak dimengerti, langsung saja tanyakan. Terus nanti materi sama PR-nya saya kirimkan di grup. PR-nya dikerjakan sebisanya ya. Pasti nanti ada beberapa nomor yang kalian nggak ngerti. Karena non-clause ini, kalau kalian nggak ngerti tipe-tipe kalimatnya, atau kalian nggak mau mengartikan kalimatnya, itu biasanya agak susah dikerjakan. Tapi kalau kalian mau teliti, terus menandai, oh ini ketemu sama ini ketemu sama ini, sama apa namanya, kalian mengartikan juga gitu kan, mengartikan atau cari tahu meaningnya, nah itu biasanya kalian pasti bakalan ngerti kalimat ini butuh apa gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya minta maaf ya, dari tadi saya ini menguap terus ya karena benar-benar nggak kuat banget. Entah kenapa, gara-gara semangka mungkin, kebanyakan makan semangka tadi habis maghrib. Jadi kayak gini, nggak pernah ngantuk jam segini tuh. Bukan jam ngantuk saya jam segini tuh ya. Dari zaman dulu saya ngantuknya tuh baru jam 12 ke atas tuh baru ngantuk. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali besok malam ya, materinya adverbial clause. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.